Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas 11 Maret Surakarta, Profesor Dr. Kuncoro Diharjo, STMT, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Brakat Selamat datang dan selamat pagi kami ucapkan kepada Ketua Career Development Center Universitas 11 Maret Surakarta, Dr. Insinyur Kusnandar MSI. Tidak lupa kepada Deputi Director of Personal Care and Control PT Kereta Api Indonesia Persero, Bapak Wawan Arianto. Yang kami hormati pula seluruh perusahaan peserta UNS Solo Job Fair ke-20 serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan pada kesempatan hari ini, Rabu 25 September 2019, kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan UNS Solo Job Fair ke-20 tanpa suatu aral apapun. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak menundukkan kepala memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran acara pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Disilakan. Berdoa dicukupkan. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Hormati, UNS Solo Job Fair ke-20 ini diikuti kurang lebih oleh 34 perusahaan. Betul sekali, dan sebagai informasi tambahan bahwa UNS Solo Job Fair ke-20 kali ini berbeda dengan pelaksanaan di agenda sebelumnya, di mana UNS Solo Job Fair ke-20 kali ini kita bekerja sama dengan PT KAI sebagai sponsor utama tentunya. Luar biasa sekali, PT KAI sebagai perusahaan favorit. Terbukti sampai malam tadi kurang lebih pendaftar ada 8.600. Tepuk tangan dulu untuk UNS Solo Job Fair ke-20. Betul, ini sebuah pencapaian yang luar biasa begitu Bapak Ibu, karena di tahun sebelumnya pun PT KAI juga sudah pernah bekerja sama dengan UNS Solo Job Fair dan juga meraih angka tertinggi untuk peserta UNS Solo Job Fair yang mendaftarkan. Dan kemudian selain itu, dalam pelaksanaan UNS Solo Job Fair kali ini sebagai acara
yang diselenggarakan oleh Career Development Center Universitas 11 Maret Surakarta. Career Development Center Universitas 11 Maret Surakarta sudah sangat berpengalaman dan tentunya tidak dapat diragukan lagi pengalamannya karena menjadi salah satu wahana memfasilitasi alumni untuk semakin terserap di dunia kerja tentunya. Betul sekali, dan seperti biasa di era revolusi industri 4.0 gitu, kita juga memanfaatkan beragam teknologi. Salah satunya yaitu dengan menggunakan scan barcode untuk tiket masuk Bapak Ibu sebagai salah satu upaya untuk green campus begitu ya. Dan tentunya mendukung program paperless. Luar biasa. Tepuk tangan boleh sekali lagi. Selain itu juga penyelenggaraan UNS Solo Job Fair ke-20 itu gratis tanpa dipungut biaya. Dan tentunya hanya tinggal mendaftar ke laman cdc.uns.ac.id. Betul sekali. Jadi bisa langsung diakses melalui laman tersebut dengan mendaftarkan diri begitu. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Ketua Career Development Center Universitas 11 Maret Surakarta kepada Bapak Dr. Insinyur Kusnandar MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Kunchoro Diharjo, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di lingkungan Universitas 11 Maret, yang kami hormati Bapak Wawan selaku perwakilan dari PT KAI dan beserta timnya, dan juga Bapak Ibu perusahaan mitra CDC yang kami hormati, serta juga para alumni yang saat ini sudah hadir untuk ikut serta di dalam proses UNS Solo Job Fair ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan, bisa bertemu pada event UNS Solo Job Fair yang ke-20 ini. Bapak Ibu yang kami hormati serta para alumni yang berbahagia, UNS Solo Job Fair ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh UNS dalam rangka memfasilitasi para alumni untuk bisa memperoleh pekerjaan di perusahaan yang diinginkan, serta juga sebagai jembatan antara para alumni dengan perusahaan, sehingga di situ proses ketemunya antara talent-talent dari UNS dan juga mahasiswa alumni dari universitas yang lain bisa bertemu dengan perusahaan yang diidamkan. Harapannya mahasiswa alumni bisa segera cepat mendapatkan pekerjaan, serta perusahaan-perusahaan mendapatkan talent-talent yang diinginkan untuk memajukan perusahaan yang diemban untuk kemajuan perusahaannya. Perlu kami laporkan kepada Bapak Wakil Rektor bahwa Job Fair kali ini diikuti oleh 33 perusahaan. Tadi di MC-nya menyebutkan 34, tepatnya adalah 33 perusahaan. Jadi memang kapasitas gedung ini hanya bisa kita setting sebanyak 34 perusahaan. Sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita tambah lebih dari 33 perusahaan. Jadi tadi malam itu saya masih mendapat telepon dari beberapa perusahaan untuk bisa ikut serta di dalam kegiatan UNS Solo Job Fair ini.
Namun demikian, dengan amat sangat menyesal kami tidak bisa memfasilitasi itu karena memang kapasitas di auditorium ini memang hanya 33 dan sudah diisi oleh perusahaan-perusahaan yang mendaftar terlebih dahulu. 33 perusahaan itu yang pertama adalah Matahari Department Store, PT Cahaya Tirta Rasa, Tri Usaha Sejahtera, PT Mitra Pelajar, BNI Life, Bank Mega, Bank Mandiri, Persero, PT Pan Brothers, PT Mekar Armada Jaya, Yayasan Kader Penerus Teknologi, Dunia Tex Group, PT Ungaran Sari Garment, Asia Recycle Mandiri, Bank Danamon Indonesia, CW Satuan Jalan Sukses, Mandiri Tunas Finance, First State, BFI Finance, Bank Bukopin, Rosalia Transport, Pantis Tisa, Indo Asidatama, IPAR Farmasi, CIMB Niaga, Noroyono Tobacco Internasional, Indofood Sukses Makmur, BMT Tumang, Marga Nusantara Jaya, Web Media Teknologi, Wood Global Teknologi, Nindya Karya, Kereta Api Indonesia, Soton Lingun Indonesia. Itulah ke-33 perusahaan. Kami mengucapkan banyak terima kasih sudah berperan serta di dalam kegiatan UNS Solo Job Fair ini. Kami mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan ini ada beberapa hal yang kurang berkenan, tapi insya Allah kami dari tahun ke tahun akan selalu meningkatkan pelayanan kami, fasilitas kami demi memfasilitasi di dalam proses rekrutmen yang terselenggara di UNS Solo Job Fair ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah dilaporkan bahwa pengunjung yang sudah mendaftar, yang mendaftar di UNS Solo Job Fair ini sudah sebanyak 8.600-an gitu ya, dan nampaknya ini masih memungkinkan untuk nambah karena mendaftar barangkali ada yang saat ini baru mendaftar, tapi di catatan yang terakhir tadi sekitar 8.600-an. Dari saya ngobrol dengan Pak Warek bahwa ini setara dengan mahasiswa baru, kurang 7 gitu ya. Jadi jumlahnya sebanyak itu gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa kami fasilitasi dengan baik dalam penyelenggaraan ini. Perlu juga kami laporkan dan juga mungkin kami informasikan kepada para alumni, kami laporkan juga kepada Bapak Warek 3 bahwa setelah event UNS Solo Job Fair ini kami masih akan menggelar lagi event semacam ini, job fair, tetapi khusus untuk perusahaan Taiwan. Jadi kalau para alumni nanti berminat atau mungkin bisa disampaikan dengan teman-teman yang lain bahwa tanggal 23 Oktober nanti kami akan menyelenggarakan job fair Taiwan UNS Solo Job Fair yang akan diikuti sekitar 15 perusahaan yang datang dari Taiwan. Ini sebagai informasi dan juga sebagai laporan kami ke Pak Warek 3. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dan juga para alumni, tadi sudah saya sampaikan kegiatan ini kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Career Development Center yang merupakan salah satu program yang ada di Career Development Center, bahwa di UNS ini ada Career Development Center yang fungsinya adalah tadi menjembatani antara alumni dengan perusahaan. Programnya antara lain adalah job fair ini, dan masih ada lagi bagi Bapak Ibu perusahaan barangkali nanti ini ada proses rekrutmen di luar UNS Solo Job Fair ini. Jadi setiap hari kami melayani proses rekrutmen oleh perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami, dan juga para alumni juga bisa melihat di web kami cdcuns.ac.id. Di sana tersedia banyak lowongan pekerjaan yang itu merupakan salah satu program kami. Program yang lainnya adalah kita menyelenggarakan
pre-job training, kita menjalankan pelatihan, kita menjalankan konseling karir, dan yang terakhir kita menyelenggarakan tracer study. Itulah kira-kira beberapa program yang kami jalankan di CDC ini, dan UNS Solo Job Fair itu merupakan salah satu bagian dari program kami. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama perusahaan-perusahaan yang sudah mendukung kegiatan ini, sudah mendukung terselenggaranya ini, dan juga terima kasih kepada tim CDC dan juga para mahasiswa yang membackup kami di dalam menyelenggarakan ini. Penyelenggaraan ini memang mandiri, kami selenggarakan di backup oleh para mahasiswa, jadi IO-nya ya kami mahasiswa ini, sehingga kami menyelenggarakan event ini secara mandiri tanpa ada kerjasama dengan pihak yang lainnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas itu, dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang nanti akan selalu kita perbaiki dari tahun ke tahun untuk penyelenggaraan yang lebih baik lagi. Demikian yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, sambutan dari perwakilan perusahaan peserta UNS Solo Job Fair ke-20 kepada Bapak Olan Haryanto kami persilahkan selaku Corporate Deputy Director of Personal Care and Control PT Kereta Api Indonesia Persero. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Profesor Dr. Kuncoro Diharjo STMT selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 11 Maret. Yang kami hormati Kepala Career Development Center CDC Dr. Insinyur Kusnandar MSI. Yang kami hormati Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni UNS Dr. Andes Roman Agus Pratomo, dan serta para tamu undangan hadirin seluruh peserta Job Fair yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada Tuhan Yesus Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa hadir di tempat Job Fair UNS yang ke-20, dan KAI terima kasih sekali bisa diberi kesempatan untuk ikut Job Fair ini, Pak. Kami ini adalah tahun kedua ikut Job Fair, dan harapan kami sebagai perusahaan transportasi yang sudah mengabdi pada negeri kurang lebih 150 tahun lebih, ini bisa mendapatkan talent-talent terbaik. Karena apa? Bahwa kita mulai tahun 2009 saatnya kita bertransformasi. Jadi memang bentuk perusahaan kami berubah dan layanan kami pun berubah. Artinya memang kita menyesuaikan dengan customer focus, bahwa kebutuhan konsumen berubah, layanan pun harus berubah. Perlu diimbangi juga dengan yang melayani. Artinya bahwa SDM yang melayani konsumen tentunya harus kita sesuaikan dengan perkembangan juga. Harapan kami dengan adanya Job Fair ini, kita bisa mendapatkan talent yang benar-benar bisa mumpuni dan siap kerja. Untuk KAI sebenarnya tahun ini rekrutnya kurang lebih ada 1.000 pegawai yang kita siapkan, dan kita akan rekrut di UNS Job Fair yang ke-20 ini kurang lebih 400 pegawai yang terdiri dari ada S1, D3 dan SMA. Dan karena memang kebanyakan juga lulusan SMA yang kita rekrut, maka tempatnya di belakang itu enggak masalah, karena memang bagi kami adalah yang penting mendapatkan talent-talent terbaik bisa langsung di sumbernya gitu. Karena apa? Selama ini rekrut di KAI
biasanya langsung website secara terbuka. Website secara terbuka yang daftar 75, yang kita butuhkan hanya sekitar 75 orang, yang daftar sampai 93.000. Artinya perbandingan kalau kita buka secara umum 100.000 lebih. Nah ini harapannya dengan tadi laporan dari panitia bahwa yang daftar sekarang ini kurang lebih sudah 8.600 dan yang kami butuhkan sekitar 400. Semoga aja ini adalah yang penting kualitas dari pendaftar, bukan kuantitasnya. Karena kalau kuantitasnya tentunya kita butuh waktu lama, kita juga harus menseleksinya terlalu ketat. Terus yang berikutnya lagi, yang terpenting dari dunia kerja ini adalah link and match antara perusahaan dan sumber perguruan tinggi penghasil tenaga kerja. Karena itu mutlak diperlukan agar kami dalam menyiapkan talent juga persiapannya tidak terlalu dari nol gitu. Dari nol dengan adanya link and match ini. Dan berita bahagia lagi yang mulai tahun ini dilaksanakan dan baru di Jopet kali ini adalah untuk rekrutmen masinis. Karena untuk kesetaraan gender, tahun ini kereta api menerima masinis wanita. Jadi teman-teman yang kepingin jadi masinis bila bergender wanita jangan berkecil hati, kami memberi kesempatan masinis wanita lahir dari kereta api. Karena di Indonesia operator kereta api sebenarnya tidak hanya kereta api, tidak hanya PT kereta api. Saat ini ada MRT, LRT itu juga sudah masuk di Indonesia. Ini artinya apa? Bahwa kami sebagai operator perkereta apian tertua tentunya kita harus bisa menjadi leader, bisa mempunyai talent terbaik yang berkualitas nasional dan berwawasan global. Karena tidak menutup kemungkinan karena kita juga menjadi anggota ASEAN. Jadi kereta api ASEAN kita masuk di sana, bisa jadi kita kualitas SDM kita agak tidak kalah dengan perkereta apian yang ada di dunia. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan sekaligus berkenan membuka acara pada pagi hari ini kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Kuncoro Diharjo STMT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wawan Arianto ya, dari PT Kereta Api Indonesia, kemudian Bapak Dr. Insinyur Kusnandar selaku Ketua CDC di UNS, dan di sini ada Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Bapak Dr. Mugiarsono, kemudian para bapak-bapak, ibu-ibu dari peserta ya, dari perusahaan-perusahaan peserta yang ikut acara job fair pada pagi hari ini, dan para peserta talent ya talent untuk calon pelamar untuk kegiatan job fair pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini adalah match up antara perusahaan dengan adik-adik, mas-mas, mbak-mbak alumni baik dari perguruan tinggi maupun dari SMK. Jadi ini adalah kita mematch up-kan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi jodoh di antara para pelamar dengan perusahaan yang akan menerima. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kami atas nama pimpinan Universitas 11 Maret menyampaikan kepada para peserta job fair dari berbagai perusahaan, selamat datang di kampus Universitas 11 Maret pada arah job fair yang ke-20 ini ya. Harapan kami bahwa dengan job fair ini UNS ataupun perguruan tinggi lain ataupun dunia pendidikan lain adalah bisa memperpendek, kita bisa berperan memperpendek masa tunggu kerja antara setelah lulus dengan mendapatkan pekerjaan. Baik, kemudian kalau kita perhatikan di dalam proses rekrutmen pegawai, ini mohon kalau kami salah dikoreksi Pak Wawan, kami sempat keliling ke berbagai perusahaan. Kalau lulusan perguruan tinggi atau dunia pendidikan lain secara umum kompetensi akademiknya cukup, pasti nggak jauh berbeda. Namun realnya menurut mereka kebutuhan atau kompetensi akademik yang digunakan ketika bekerja tidak lebih dari 20%. Artinya apa? 80% kompetensi yang harus kita tingkatkan adalah di luar akademik. Nah, misalkan English kompetensi, bagaimana kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Yang kedua, attitude, ya kan? Kemudian juga communication skill, bagaimana cara berkomunikasi, begitu. Dan yang terakhir adalah kemampuan presentasi. Itu menurut beberapa perusahaan ketika kami berputar berjalan-jalan ke sana. Dengan demikian maka yang ada di sini sekarang harus memutar pikiran bahwa saya harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, menggunakan bahasa yang sebelumnya visual menjadi bahasa yang nalar begitu, tertata rapi sehingga yang mendengarkan merasa nyaman, enak, berarti orangnya itu sudah termoto gitu kalau dalam bahasa Jawanya. Ini sangat penting. Ini sesuatu yang kami peroleh dari berbagai perusahaan ketika kami melakukan untuk perbaikan lulusan kami. Bapak Ibu sekalian, di UNS sendiri ini dari kegiatan kemahasiswaan kita juga secara rutin menyelenggarakan misalkan pelatihan public speaking. Ini juga mengajari bagaimana kita bisa berbicara dengan baik di hadapan publik. Kemudian ada juga latihan leadership serta berorganisasi di berbagai ormawa. Ini adalah dalam rangka membentuk kompetensi yang di luar 20% tadi. Selain ormawa, kami sekarang juga lagi menguatkan kompetensi penalaran mahasiswa kami. Karena
output dari kompetensi pengenalan mahasiswa kami itu adalah kami akan memperoleh medali baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan saya yakin mereka yang dapat medali itu pasti mempunyai kompetensi di luar akademik yang jauh lebih kuat. Ini yang sedang kami galakkan. Baik. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, salah satunya mengapa UNS menjadi beauty contest di dalam SPMB kemarin. Bapak Ibu sekalian, di dalam proses seleksi mahasiswa baru yang tahap SPMB ya, kita menjadi nomor 2 peminat terbanyak di skala nasional. Berarti ada sesuatu yang menarik setelah Brawijaya. Ini baru tahun ini kita boleh predikat ini. Bisa saja karena pada saat ini UNS adalah sedang dalam proses metamorfosis dari standar pengelolaan keuangan BLU menuju PTNBH. Karena kita sudah masuk di dalam prolegnas tahun 2019. Yang sudah ada itu 11 perguruan tinggi yang lain. Tetapi mengapa UNS Beauty? Karena tahun berdirinya UNS adalah 76. Sehingga kalau kita hadir menjadi PTNBH, maka akan menjadi PTNBH yang secara usia masih remaja. Sehingga juga tidak salah kalau saya kesini pakai jin begitu kan, supaya kelihatan milenial begitu. Nah, ini terkait dengan UNS. Secara nasional Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa posisi UNS saat ini adalah menempati urutan ke-12 nasional, dan kita masuk klaster 1 karena jumlah yang masuk klaster 1 itu adalah 13 perguruan tinggi ya. Beberapa reputasi yang lain, misalkan di dalam hasil penilaian internasional Webometrik kita masuk dalam 7 besar Webometrik secara internasional ya. Belum lagi di dalam penilaian khusus bidang kemahasiswaan, karena ini kaitannya dengan alumni. Hasil penilaian nasional di bidang kemahasiswaan kami itu peringkat 11 di level nasional. Sehingga saya yakin bahwa para alumni kami memiliki kualitas yang sangat baik, dan harapan kami ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan rekrutmen pada kesempatan ini memberikan peluang yang lebih besar kepada para alumni kami dan para pelamar di job fair kali ini. Nah, mari kita berdoa bersama-sama, siapkan diri Anda di dalam job fair ini. Ingat bahwa hanya 20% kompetensi akademik, ini penting sekali ya. 80% harus Anda kembangkan. Ini yang nanti insya Allah akan menjadi kunci sukses di 80%-nya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara job fair pada hari ini, hari Kamis 25 September 25 September 2019 kami nyatakan secara resmi dibuka. Dan untuk itu kami persilahkan untuk Profesor Dr. Pucara Harjo, STMT, beserta dengan Corporate Deputy Director of Personal Care and Control PT Kereta Api Indonesia Persero, Bapak Wawan Arianto, dan juga Ketua Career Development Center Universitas 11 Surakarta, Dr. Insinyur Kusnandar, untuk naik ke atas panggung membuka secara resmi dengan menekan tombol sirine. Bismillahirrahmanirrahim. Job fair kita buka, mudah-mudahan semua lancar, memberikan harapan kita semua. Amin. Dengan demikian UNS Solo Job
resmi dibuka. Dan selanjutnya untuk berkenan dan untuk itu berkenannya Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dari Universitas Gusmar Surakarta menyerahkan secara simbolis cenderamata kepada PT KAI Persero yang akan diwakilkan oleh Bapak Wawan Arianto selaku Corporate Deputy Director of Personal Care and Control PT Kereta Api Indonesia Persero. Dan selanjutnya penyerahan cenderamata dari PT Kereta Api Indonesia Persero kepada pihak UAN Universitas 11 Maret Surakarta. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Kuncoro Diarjo STMT beserta Bapak Wawan Arianto yang telah berkenan membuka acara pada hari ini. Dan untuk itu kami persilahkan bagi para tamu undangan dan juga dari PT Kereta Api Indonesia Persero dan peserta perusahaan UNS Solo Job Fair untuk meninjau secara langsung stand-stand yang berada di auditorium. Dan demikian acara pembukaan UNS Solo Job Fair ke-20. Saya Lutfi Abdul Ardian. Dan saya Yusri Lutfi Hanifah selaku Master of Ceremony pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam mengantarkan acara pada pagi hari ini banyak terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Solo Job Fair ke-20 di Auditorium GBH Haryo Mataram UNS. Di kesempatan kali ini, UNS Solo Job Fair ke-20 diikuti oleh kurang lebih 33 perusahaan. Di antaranya PT Matahari Department Store Tbk, PT Cahaya Tirta Rasa atau Tongji, kemudian ada PT Trust, Hargo Solo Pas Group, PT Mitra Pelajar Indonesia, ada pula BNI Life, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, kemudian juga ada pula PT Pen Brothers Tbk, PT Mekarar Madijaya, Yayasan Kader Penerus Teknologi SMP SMK Budi Utama Cilacap, kemudian juga ada Dunia Tech Group, ada PT Ungaran Sari Garments, PT Asia Recycle Mandiri, CB1 Jalan Sukses atau yang biasa kita kenal sebagai Ilva 168, PT Mandiri Tunas Finance, First Day, kemudian juga hadir ada PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Rosalia Indah Transport, Pentis Pizza, PT Indo Asli Datama Tbk, kemudian juga ada PT IVAX Pharmaceutical Laboratories, kemudian juga hadir ada PT CIMB Niaga, PT Nojorono Tobacco International, PT Indo Food Sukses Makmur, Divisi Bogasari, kemudian juga ada KSPPS BMT Tumang, PT Coffee Max, Niaga Holster, ada PT Wood Global Technology, PT Nindya Karya Persero, PT Kereta Api Indonesia Persero, Sultan Lingdung Indonesia. Dan ke-33 perusahaan tersebut telah hadir bersama kita di Auditorium GPH Haryo Mataram UNS dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para job seeker untuk bisa bergabung di dalam lowongan pekerjaan yang telah disediakan.
diberikan ke panggung begitu, karena kami menerima berita kehilangan satu buah jaket berwarna abu-abu. Atau mungkin Selamat siang, selamat datang kembali kepada para job seeker yang kali ini sudah memasuki auditorium GPH Haryo Mataram UNS. Dan luar biasa sekali, tercatat sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat lebih dari 3.000 job seeker sudah login dan sudah memasuki auditorium GPH Haryo Mataram. Iya. Dan terpantau dari panggung utama ya Pak ya, di sini sangat padat sekali. Dan kami juga menghimbau para job seeker yang duduk-duduk di bawah panggung, mendingan diisi dulu nih kursi-kursi yang sudah disediakan oleh panitia. Benar sekali, karena jangan duduk di sembarang tempat, jangan meninggalkan sembarang tempat, jangan asal sembarang tempat, karena cinta pun nggak mau ya kalau di sembarang tempat. Sudah disediakan tempat oleh panitia di atas panggung, boleh loh kalau mau duduk atau mengisi form-form yang sudah didapatkan sambil ngadem-ngadem dulu. Aduh, karena di sini blowernya lumayan kenceng nih. Ini sangat shiny. Iya, aduh, ini kita kayak lagi di pantai gitu. Aduh. Dan juga perlu job seeker ketahui bahwa UNS Solo Job Fair yang ke-20 ini diikuti oleh 34 perusahaan ya. Apa aja tuh? Kak? 33 lebih tepatnya, Oh iya. masih 33. Ada dari PT Matahari Department Store, PT Cahaya Tirta Rasa atau Tomji, PT Trust Hardo Solo Plus Group, PT Mitra Pelajar Indonesia, dan BNI Life, PT Bank Mega, PT Bank Mandiri, PT Bank Brothers, PT Mekar, Armada Jaya, dan Yayasan Kader Penerus Teknologi. Ada Dunia Tex Group, ada PT Ungarasari Garment, ada juga PT Asia Recycle Mandiri, kemudian ada CP1 Jalan Sukses atau ILUFA 168, ada juga PT Mandiri Trust Finance. Dan juga ada First Take, PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Bank Bukopin, PT Rosalia Indah Transport, Pentis Pizza, PT Indo Asida Tama, dan PT Ivars Pharmaceutical Laboratories, ada juga PT CIMB Niaga, ada juga PT Norjorono Tobacco International, kemudian ada PT Indo Food Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari, ada pula KSPPS BMT Tuma. Wow, dan ada juga tidak ketinggalan PT Conimex, ada juga dari Niaga Hoster, PT World Global Technology, PT Media Karya Persero, PT Kereta Api Indonesia Persero, dan Shutong Linjung Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Benar-benar perusahaan yang luar biasa, sehingga sejak tadi malam sudah ada 8.000 lebih tepatnya 8.600, dan masih memungkinkan untuk bertambah. Iya, betul sekali, karena pendaftaran di Job Fair UNS kali ini juga gratis ya. Tentunya gratis, siapa lagi kalau bukan CBC UNS. Waduh, gak main-main nih CBC Iya UNS. dong. Begitu luar biasanya setiap tahun, begitu loyalnya setiap tahun memberikan sarana. Waduh, sarana bagi teman-teman alumni untuk mendapatkan peluang-peluang untuk Iya. pekerjaan. Dan juga tidak hanya ditujukan untuk para alumni UNS saja, tetapi juga di luar UNS juga berhak untuk daftar di Job Fair kali ini ya Pak ya. Tentunya, dan juga karena UNS ini sudah menjadi Green Campus, kampus hijau
siapa sih yang gak kenal UNS? Kalau UNS itu ibaratnya asri, rindang, dan dingin. Aduh, kayak Tentunya, dia ya. aduh, gak kayak sifatnya dia ya, dingin. Aduh, sakit hati kalau itu. Tapi memang benar-benar kampus ini asri, dingin, dan sejuk. Karena memang benar-benar ini adalah salah satu percontohan kampus hijau di Indonesia bahkan dunia ya. Selain juga UNS merupakan juga Global University. Nah, luar biasanya pada job fair kesempatan kali ini dan tahun-tahun sebelumnya sudah menggunakan teknologi scan barcode QR. Oh, luar biasanya CBC UNS, ya kan? Limbah kertas juga ya Pak ya? Tentunya paperless semuanya. Teknologinya luar biasa. CBC UNS, waduh, luar biasa nih. Tapi juga kita juga harus menghimbau kepada para job seeker yang membawa brosur atau membawa apapun yang dibawa ke dalam auditorium GPH Haryo Mataram ini, jangan lupa untuk dibawa kembali keluar ya. Betul. Untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Kan nggak lucu kalau misalnya green campus, kita cinta lingkungan, tapi meninggalkan sampah. Gitu. Aduh, sampah kalau berserakan gak apa-apa, asalkan jangan hatinya dicecer-cecer. Aduh, sakit lagi ya. Dan juga jangan lupa kalau yang bawa sofma, jangan sampai ketinggalan. Apalagi yang kesini dengan gandengan. Ayo, gandengannya jangan sampai ketinggalan. Karena kalau ketinggalan berabe nanti ya. Kalau sudah kecantol ke lain hati, waduh, susah sekali tuh. Ini cerita atau gimana? Mohon maaf. Sedikit ini ya, sambat, kantor sambat ya, aduh. Generasi sambat ya. Oh, generasi sambat, karena mungkin teman-teman juga di sini juga ada sobat ambiar. Dan serunya lagi di UNS Solo Job Fair ke-20 kali ini mungkin Meita dan juga Lutfi bisa mampir-mampir ke booth begitu untuk dikenalkan seramai apa boothnya yang ada di UNS Solo Job Fair begitu. Oke, sebentar lagi penerbangan menuju, waduh ini penerbangan menuju, kita akan terbang Siapa nih, menuju Pak? booth-booth yang ada pada UNS Solo Job Fair yang ke-20 ini. Mungkin Meita sudah menentukan tujuannya, Sudah ada pesawat target. penerbangan Aduh, kemana ya? Job Oke. Fair 20 akan segera meluncur. Oke ya, di sini ada PT. Di mana nih Meita? Waduh. Sudahkah menemukan target untuk kita kunjungi ya? Waduh, ini ada PT Mandiri Tunas Finance nih ya. Waduh, boleh, Saya boleh. melabuhkan hati saya ke sini sebentar. Oke. Mbak, kira-kira apa nih pendaftaran yang kayak gimana yang dicari oleh ya? Tunggu dulu. Sayang dong, di sini belum kenalan, belum apa tiba-tiba ditodong sama Meita. Kenalan dulu dong sama Mbaknya. Betul. Ayo lupa ya, kalau nggak kenal maka taaruf aja ya. Aduh, taruh katanya, ya. Oke. Cewek-cewek taaruf. Oh, ternyata dari tadi Meita itu ke distrak. Ternyata dari tadi di panggung. Oh begitu ternyata. Jadi kode ya. Ini kode keras ya. Oke. Sebelumnya mas-masnya mungkin dirahasiakan dulu mas statusnya ya. Nanti daripada teman saya jadi sobat ambiar mas di sini ya. Oke, boleh kenalan dulu dengan Mbak siapa? Saya Vera, saya dari PT Mandiri Tunas Finance. Saya kebetulan pegang untuk HC regional wilayah Jateng dan Jabar. Gitu. Ini mau nanya tentang apa nih? Nah iya nih, pasti di sini tuh juga banyak nih yang nanya biasanya Kak. Ini tuh sebenarnya yang dicari tuh kayak seperti apa sih? Kriteria itu seperti apa gitu? Atau mungkin saya bisa masuk dengan kriteria yang belum lulus, hampir lulus, pakai SKL atau harus nunggu ijazah atau gimana nih ya? Oke, sebelumnya kalau misalkan PT Mandiri Tunas Finance ini sekarang kita juga lagi banyak posisi yang dibuka sebenarnya. Cuma kebetulan untuk saat ini kita juga lagi pembukaan untuk manajemen trainee batch 9. Nah, untuk manajemen trainee batch 9 ini sebenarnya kualifikasinya yang penting minimal adalah S1, pendidikannya S1, lalu usianya itu maksimalnya 35. Kalau yang belum lulus gimana? Asalkan ada SKL nggak apa-apa. Atau misalkan SKL-nya ternyata belum jadi juga, asalkan ada kira-kira dia sudah wisuda kan,
sudah kedaderan kan, sudah dinyatakan lulus, tinggal ada tanggal pastinya kira-kira SKL-nya itu jadinya kapan gitu. Itu kalau nanti diinfokan aja ke kami, nanti kita kami catat gitu kan, kita tandain aja. Tapi untuk proses semuanya, seleksi administrasi segala macam bisa tetap diproses gitu. Oke, ada minimal IPK nggak sih Kak? IPK-nya sendiri 3. Kalau untuk 3. manajemen trainee 3. Terus saya mau menginfokan juga untuk manajemen trainee batch 9 ini paling lambat pendaftarannya itu di tanggal 27 September besok, hari Jumat. Wow. Iya. Cepat sekali ternyata. Iya betul, mepet. Karena memang kita untuk manajemen trainee ini kira-kira ikhlasnya mau dimulai di Desember. Desember itu kita udah starting. Terus untuk seleksi yang hasil job fair UNS ini itu rencananya di tanggal 1 Oktober gitu, di UNS juga. Wow, jadi sangat cepat sekali. Jadi bagi teman-teman, ini saat Mandiri Tunas Finance ini tidak membiarkan para job seeker galau terlalu lama. Aduh, ya kan? Lama-lama tuh gak enak. Lama-lamanya. Apalagi digantung. Ini kalau diterusin saya jadi curhat. Iya, ini bukan UNS Solo Job Fair, Mama Dedeh ini ya. Curhat dong Pak ya. Enggak ya? Oke. Paling kalau yang teman-teman berminat bisa langsung aja daftarnya di karir.mtf.co.id atau bisa datang di booth kami, bisa scan barcode-nya via line gitu. Oke, terima kasih kepada Mandiri Tunas Finance atas informasinya. Jadi job seeker semuanya langsung saja menuju booth PT Mandiri Tunas Finance. Selanjutnya kita akan terbang, kita pamit lagi. Mbak, silahkan yang lain yang mungkin sudah terganggu. Terima kasih sangat informasinya. Nih, sekarang kita akan terbang lagi kemana? Ini kita akan ada di booth First State. Di sini kita bisa kenal sama siapa nih, Mita? Waduh, dilempar-lempar ini kita ya. Ya, oke, sama. Ini. Iya, ada bisa dibanting. Oh enggak Pak, gitu. Dibantu aja Pak. Oke. Aduh, oke. Oke. Oke, boleh. Oke, kalau udah. Aduh, Gimana ya? ada Mita. Kenalan dulu lah Pak ya. Kenalan dulu Mita dong. Oke, Dengan Rudy. Ini di sini. Nah, jadi bingung kan kalau udah kenalan mau Oke. apa langsung start gitu ya. Perkenalkan Nanti boleh dikenalkan Bapak. Dari Versindo Group, salah satu grup perusahaan yang pusatnya ada di Surabaya sebenarnya, dan kita ada cabang di Solo ini sudah mulai tahun 2011 ya, 2010-2011, dan kita memperluas sayap kita baik itu di bidang finance, di bidang properti, dan manufacture kita ada juga, ekspor import, frozen food juga ada ya. Untuk ekspornya kita ke Jepang, Hongkong, dan Amerika. Nah, seperti itu. Luar biasa, ini sedikit penjelasan mengenai First Indo Group ya Pak. Dan di sini juga sudah dipampang dengan jelas untuk posisi apa saja, kualifikasi apa saja. Nah, di sini kan kualifikasinya ada banyak, A, B, C, dan waduh banyak sekali. Nah, ini sebenarnya secara umum Bapak boleh dijelaskan secara umum saja bagaimana? Oke, thank you. Kita lagi membuka sebuah divisi yang sekarang di dunia, di zaman milenial ini lagi pasti dikiprahi oleh yang muda-muda, yaitu dunia digital informasi. Kita membuat satu divisi baru, digital marketing. Kalau ngomong digital marketing bukan hanya dunia marketingnya saja, bagian production untuk di digitalnya, bagian juga share dan promonya ada di sana ya, sehingga kita satu divisi ini sendiri sebenarnya hampir sama dengan sebuah perusahaan multinasional. Wow, luar biasa. Karena dunia digital ini bukan hanya merambah hal yang lokal atau internal di dalam negeri ya. Terbukti kita sudah mengoptimalkan atau melipat gandakan omset kita di tahun ini saja dengan divisi yang baru ini. Wow, luar biasa ya. Bagi para job seeker, aduh harus diperhatikan nih tadi. Informasi yang luar biasa, belum tentu dilihat di internet itu langsung tahu ya.
ini bagaimana First Indo itu divisi digital marketing itu seperti apa? Karena First Indo Group ini sangat tahu menghadapi milenial serba digital kan, serba digital, serba teknologi, sehingga merubah pola perusahaannya dijadikan digital semuanya. Luar biasa kalau gitu First Indo Group ini. Waduh, Mita mungkin ada yang ditanyakan? Kalau boleh tahu gimana nih Pak, caranya daftar ini gimana? Atau mungkin ada websitenya, atau mungkin kita harus datang ke booth First Step, atau gimana kantor cabangnya, atau gimana nih Pak? Benar, kalau teman-teman milenial yang ingin tahu lebih jauh ya, boleh buka website kita First Indo Group. Terus juga ingin tahu kira-kira job desk-nya seperti apa di digital marketing ini, silakan datang di booth kita. Kita akan memberikan informasi selengkap mungkin ya. Pekerjaannya pun job desk-nya benar-benar milenial ya. Membuka website ya, melihat sosmed-sosmed yang ada di situ, ada peluang. Di situ ada hal-hal yang bisa digunakan atau dioptimalkan. Oke. Dan tentunya akhirnya berimbas membuat sebuah bisnis. Oke, luar biasa sekali. Jadi bagi para milenial sih biasanya ya hobinya scroll, nah, berseluncur di dunia maya. Aduh, bahasa saya dunia maya ya. Ketahuan umurnya ini nanti ya. Itu jadi sangat cocok ketika apply ke First Indo Group ini, karena memang benar-benar menyasar milenial, kebutuhan milenial dan kemampuan milenial nih. Seperti apa? Terima kasih. Bahkan satu clue lagi. Oke. Bagi teman-teman milenial yang mungkin salah satu sosmednya ini followernya sudah puluhan ribu, kita akan memberikan apresiasi tersendiri berupa salary yang beda. Wow. Ya. Oke, bagi kaum hawa yang biasanya foto di satu tempat, fotonya 50 yang diedit satu tuh ya. Biasanya ya, yang diedit cuma satu demi likes ya. Demi likes, ini cocok banget nih. Udah kerjanya cekrek. Followers naik, dapat salary lagi. Aduh, gak enak dari mana tuh? Agak faedah ya Pak ya, malah lebih faedah karena ya selain kita edit foto untuk dapat likes yang banyak, tapi kita juga mendapatkan income nih ya Pak ya. Luar biasa sekali. Iya. Aduh, mana lagi ada perusahaan selain First Indo Group yang seperti itu. Aduh, promosinya kenceng pokoknya ya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih semuanya. Kita akan terbang lagi dan kita akan pengen tahu nih, Lutfi sama Meta di sini pengen tahu kabarnya di panggung utama UNS Solo Job Fair bagaimana. Frina. Baik, terima kasih banyak Lutfi dan Meita. Selamat bergerilya kembali. Semoga bisa menemukan. Frina, kita di sini Lutfi dan Meita sudah penerbangannya sampai di PT Global Technology. Iya nih, ini ada apa nih? Robot, Rifan, Smart Lab, Aduh. Handphone terkenal sekarang atau gadget nih, dan biasanya sangat akrab dengan para anak-anak muda atau milenial seringnya disebut. Dan tadi ini boothnya sangat mencolok mata nih karena unik sendiri dengan warna yang berani. Mungkin Meita bisa kenalan dengan siapa di sini? Boleh nih, dengan siapa ini Pak? Dengan saya Rian, bagian HR recruiternya seperti itu untuk PT World Global Technology. Sebenarnya PT World Global Technology ini itu apa sih sebenarnya Pak? Kita platform e-commerce dengan platformnya namanya Wook itu, platformnya Wook. Seperti itu bisa di-download di App Store atau Google Play Store. Nah, kita dengan bisnisnya itu B2B. B2B ya. Kira-kira produk apa ini Pak yang biasa kakak kenal gitu? Untuk produknya sendiri kita memegang produk Rifan dan robot. Nah, terus kita juga ada kerjasama dengan DJI seperti itu, terus Vivo seperti itu, Sony, Shinra dan segala macam. Ada macam-macam produk di situ bekerja sama kita. Oke, banyak sekali sih pastinya ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, kalau saya sebagai job seeker nih, kualifikasi seperti apa
apa yang PT Ulong cari di diri saya nih sebagai seorang job seeker? Oke, yang pertama itu yang pasti minat kerjanya di lapangan. Minat kerja di lapangan, terus sama kalau punya kualifikasi untuk bisa bahasa Mandarin itu juga bagus. Sama speak English seperti itu ya. Karena kita di sana di kantor menggunakan 3 bahasa. Oke, penguasaan bahasa asing itu akan sangat lebih diutamakan ya di sini, apalagi bisa Mandarin. Ada bagi teman-teman nih yang sudah sangat mahir bahasa Mandarin, karena benar-benar di PT Global Technology ini di kantornya pun juga menggunakan bahasa asing ya, terutama Mandarin juga digunakan. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah bimbang, jangan galau, langsung saja menuju booth PT Global Technology. Di sini nanti juga sudah disediakan leaflet dan juga scan barcode. Ini untuk scan barcode-nya bisa dijelaskan, Pak? Scan barcode-nya itu hanya kita buka satu lowongan aja, itu sales training program. Jadi nanti programnya itu akan diajarin semacam kuliah selama 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan nanti habis itu kita lihat performance dari teman-teman. Kalau oke, kita akan jadi pegawai tetap. Terus habis itu kita bagi penempatan. Seperti itu. Oke, langsung penempatan. Nah, untuk penempatannya sendiri itu bagaimana Pak sistemnya? Untuk penempatan sendiri nanti yang ranking 1 sampai 3 itu boleh pilih. Oke, boleh pilih. Boleh pilih. Setelah itu nanti kalau misalnya ranking 4 dan seterusnya itu akan kita pilih. Oke, dan kita pilih. Nah, untuk daerah-daerahnya saja mungkin ada bocoran dari Bapak, penempatannya itu di sekitar mana sih Pak? Gitu. Kalau penempatan all Jawa Tengah, kalau yang pilih ya. Tapi kalau yang secara kebutuhan kita ada 33 cabang di Indonesia. 33 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Ini juga yang suka traveling, nah, gitu kan, bisa juga langsung daftar ya ke PT Global Technology, nggak usah bingung. Oke, terima kasih Bapak atas informasinya. Oke, semoga teman-teman yang masih galau, masih bimbang, masih duduk-duduk saja bisa langsung menentukan pilihannya, karena UNS Solo Job Fair ini hanya dihelat, bahasanya hanya diselenggarakan 2 hari saja, hari ini dan besok. Hari ini saja sudah lebih dari 3.000 peserta yang sudah masuk ke auditorium GPH Haryo Mataram UNS. Dan jangan salah juga, dari data yang kami himpun, maksud saya ada 8.000 lebih pendaftar ya. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan untuk datang ke UNS Solo Job Fair yang ke-20 ini yang akan diselenggarakan pada hari ini dan juga besok. Oke, dan juga hari ini di setelah Isoma ini di sesi kedua UNS Solo Job Fair yang ke-20 ini akan berakhir di pukul 16.00 WIB. Jadi mungkin masih ada sekitar 1 jam atau 60 menit lagi dari sekarang. Jadi bagi teman-teman yang masih di dalam masih bingung, silakan langsung saja menentukan pilihannya. Iya. Silakan datang ke booth yang tersedia di UNS Solo Job Fair yang ke-20 ini. Karena ada sekitar 33 perusahaan yang tergabung di UNS Solo Job Fair kali ini ya, dengan berbagai posisi yang dicari. Mungkin Anda adalah salah satunya. Oke, Frina mungkin ada perkembangan di bangun pertama, sepertinya bagaimana keadaannya? Frina di sini Lutfi sama kita sudah sampai di PT India Karya Persero. Waduh, yang dari tadi di sini sibuknya minta ampun nih, sampai nggak kelihatan bapaknya di sini semuanya. Nah, benar-benar karena antusiasme para job seeker juga luar biasa hari ini. Padahal baru hari pertama dan juga belum selesai, belum hari besok. Hanya mbaknya ini tarik nafasnya dalam banget ya. Jadi yang lebih lah ya daripada yang lain. Boleh kenalan Mbak Ita dengan Mbak siapa? Iya, boleh. Silakan dengan Mbak siapa nih di sini? Ya, halo, perkenalkan nama saya Dika. Saya dari tim HR PT India Karya Persero, Kantor Pusat Jakarta. Waduh, oke Mbak. Dika. Mbak Dika dari Kantor Pusat India Karya Persero. Oke Mbak, sekilas
boleh dikasih informasi kita PT Nindya Karya Persero itu bidangnya apa, meliputi seperti apa, biar jadi teman-teman yang baru masuk itu di sana bisa langsung, oh punya yang hijau-hijau di sana, aku langsung ke sana. Oke, silakan Mbak Dika. Boleh banget, mungkin sekalian mau perkenalkan juga PT Nindya Karya Persero ini adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang konsumsi tentunya dan bisnis serta investasi ya. Kalau dengan konsumsi berarti yang kebayangnya apa nih Mas ya? Proyeknya banyak ya? Tentunya, ya. Aduh, tentunya nih ya. Yang kebetulan proyek yang kita handle juga jenisnya ada jalan dan jembatan, bendungan, proyek gedung, kemudian irigasi juga. Dan itu salah satu yang memang kita tangani tidak berbatas lokasi. Jadi memang untuk lokasi proyek di Nindya Karya sendiri tersebar di seluruh Indonesia. Oke, seluruh Indonesia menangani proyek-proyek besar dari jalan, jembatan, gedung dan lain-lain sebagainya. Dan juga ibu kota baru mungkin ya, ini nanti juga akan berperan ya. Iya, di sini PT Nindya Karya nanti untuk ibu kota baru Indonesia nantinya juga. Mungkin di sini nanti job seeker kita akan menjadi bagian dari itu semuanya ya. Mudah-mudahan banget, kita tunggu banget talent-talent terbaik dari UNS dan sekitarnya karena saya lihat banyak ya dari non UNS juga yang udah daftar. Kita tungguin banget buat teman-teman yang dari lulusan sipil, akuntansi sama hukum untuk join bergabung bareng sama tim kita di Nindya Karya. Oke, selain tadi disebutkan ada menurut jurusannya nih Mbak, untuk secara umum itu job seeker yang seperti apa ini yang diinginkan Nindya Karya sebenarnya? Boleh Mbak Nindya jelaskan? Sebenarnya kalau karena kita based on proyek ya, kita perlu banget nih teman-teman yang punya ketangguhan, terus udah manja, gitu secara mental juga kuat nih karena memang harus siap ditempatin di lokasi manapun tergantung dari kebutuhan proyek. Seperti itu terus siap juga mungkin konsekuensinya adalah jauh dari keluarga gitu kan. Salah satu dari itu kita nyari yang memang tangguh dan kuat nih. Oke. Jadi siap semuanya, mental, fisik semuanya, dan jiwa petualang nih. Waduh, Iya, jiwa petualangnya. Nah, justru serunya adalah dengan proyek kita bisa eksplor Indonesia jauh lebih banyak. Kemudian kan kalian kerja di sana juga ibaratnya tentunya ada salary yang dibayarkan, tapi sambil bisa eksplor Indonesia jalan-jalan juga. tentunya, ada tentunya. Karena milenials itu gak bisa diem. Ya kan, kita nggak bisa diam ya. Senangnya jalan sana, jalan sini, eksplor sana, eksplor sini. Tentunya jiwa tangguh, jiwa petualangnya juga mungkin juga sudah tertanam di teman-teman. Gak apa-apa berkorban sedikit, jauh dari keluarga, gak apa-apa. Tapi dengan jauh dari keluarga, menyambungkan keluarga-keluarga yang lain tentunya. Betul kan? Mulia sekali ini Nindya Karya nih, teman-teman. Ayo jangan ragu lagi, jangan bimbang, jangan aduh masih galau. Mbak, ini bocoran buat teman-teman nih yang masih galau. Sampai detik ini berapa Mbak yang sudah apa kira-kira? Oke, jadi kita cukup fair melakukan rekrutmen di UNS ini. Jadi buat jurusan yang kita memang tidak sedang butuhkan, kami bilang maaf banget, kita lagi dari. Terus buat teman-teman yang memang sudah daftar di Nindya Karya dan kebetulan kita pakai screening test, jadi mereka memang harus datang ke kita buat dapat scan barcode. Kemudian diarahkan untuk install aplikasi screening testnya. Baru dari situ ngerjain screening test kurang lebih dengan jangka waktu 10 menit untuk pengerjaan 20 soal multiple choice. Setelah itu submit, langsung keluar hasilnya lolos atau tidak lolos. Buat teman-teman yang nggak lolos, kita nggak akan mintain berkasnya. Jadi kalau yang lolos baru kita mintain berkasnya, sekaligus kita akan briefing buat tahapan selanjutnya kayak apa. Gitu. Oke. Untuk mengenai tadi singgung mengenai tahapan-tahapan, sebenarnya ada beberapa tahapan setelah proses seleksi awal. Nah ini kan mereka akan terseleksi lewat screening testnya dulu ya, baru masuk ke seleksi administrasi ini. Mereka-mereka yang sudah berhasil belum CV di sini dan isi biodatanya di kita, masuk ke tahapan seleksi administrasi. Kalau misalnya udah lolos, kita akan undang untuk mengerjakan tahapan selanjutnya yaitu psikotes sekaligus wawancara psikolog. Kalau itu lolos, kita akan undang lagi untuk wawancara sama manajemen. Lolos lagi, terakhir adalah MCU, medical check up. Gitu, abis itu udah paling kontrak. Ada langsung kontrak nih ya.
langsung kontrak. Luar biasa. Di sini juga, waduh, senyum-senyumnya ini para model-modelnya benar-benar. Iya, ini salah satunya ada duta BUMN kami yang India Merah. Oke. Perempuan ini adalah duta BUMN pada India Karya. Dari Nindya Karya, dutanya aja dari Nindya Karya nih, BUMN juga. Waduh, luar biasa, senyumnya itu memberikan harapan bagi warga-warga Indonesia semuanya, karena Nindya Karya luar biasa ya, membangun semuanya fasilitas. Waduh, luar biasa. Pasti tangguh semuanya. Bapaknya aja tangguh-tangguh kok. Dari tadi gak capek melayani job seeker yang mudah dari tadi ya. Oke, terima kasih dari PT Nindya Karya Persero. Terima kasih informasinya, Mbak Dika. Kita akan terbang lagi, Pak. Oke, terima kasih. Indonesia nih. Saat ini saya dengan salah satu perwakilan dari PT Syukur Ibu Indonesia, yaitu dengan Bapak India. Ya, ini boleh diceritakan di acara bersama PT Syukur Ibu Indonesia nih, maaf. Dan kita yang sekarang Indonesia adalah manfaat bersama. Kita satu grup dengan support yang ada di Tangerang. Jadi kalau di Tangerang sudah hampir 30 tahun lebih. 2014 kita bikin di daerah Majalengka, namanya Supporting Tangerang. Terus 2016 kita bikin yang ini, sekarang kita Supporting Indonesia. Ya, kalau kita cari seperti apa ya, jelas saya kasih gambaran di sana adalah petroli atau pabrik ya. Oke, tentu saja akan banyak orang di sana ya, padat karya. Kita cari orang yang tahan banting lah kalau bahasanya ya, tahan banting, punya komunikasi skill yang bagus, presentasi skill yang bagus ya, seperti itulah. Karena kita butuh orang-orang yang mampu berhadapan dengan orang lainnya. Ya, kita berada di sini itu adalah MD program yang sebenarnya berisi dari future leader di departemen nanti dia akan dipertahankan. Oke. Jadi nanti teman-teman Gopsipor yang sudah hadir mengisi data dan selanjutnya nanti prosesnya akan gimana ya Pak? Yang memenuhi persyaratan atau bagaimana? Oke, proses rekrutmennya dan seleksi kita lakukan di BNS ya, dari tanggal 25 sampai tanggal 28. Dan bahkan proses MSU-nya sendiri kita lakukan masih di PNS atau masih di daerah Solo ya. Lalu prosesnya filternya ada FGD, psikotes, interview, kalau interview kita lakukan di BNS sendiri. Jadi kita ingin ketika nanti teman-teman sudah lolos, kita panggil di Majalengka ya, karena responnya di Majalengka dalam kondisi siap untuk melakukan proses bekerja, kita untuk seleksi lagi seperti itu. Oke, luar biasa sekali kan. Di kemana nanti tidak usah bolak-balik di Solo saja. Nanti sudah nanti final langsung bekerja. Ya, begitu. Oke, mengenai PT Syukur Ibu Indonesia ini dipajang sih menarik dari tadi. Karena dipajangnya ini, waduh, ini langsung ke mata set. Oke. Misalnya ini berbagai modal dan lain sebagainya. Bapak satu Oke, saya bawa ada 10, tapi cuma piece bukan pen ya. Dari orang pakai yang akan ada. Satu di Solo nanti yang satu ambilnya di Majalengka. Yang kanan sepatu olahraga, yang kiri futsal. Sepatu tenis yang kanan sepatu futsal. Luar biasa sekali. Ini dari PT Syukur Ibu Indonesia dan ini juga dari tadi. Ini job yang hadir tidak ada. Ya, sama kan. Bola langsung. Ini penuh
semuanya, Excel-nya juga semuanya ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik yang masih Excel ya. Jangan sampai ada data-data yang terlewat. Karena banyak sekali data-data yang terlewat ya. Nanti kalau kita mengimplementasi ada data yang terlewat, manggilnya lewat mana ini ya? Karena saya belum diperhatikan dari hati sekali. Ya, jadi tolong diperhatikan, kalau usah terburu-buru, tidak usah gegabah ya, diperhatikan baik-baik apa saja yang perlu diisi dengan cermat. Begitu nggak Pak? Iya, benar. Oke, itu mungkin ada pertanyaan lain? Pak, selain data ini ya, bisa ada Oke, kita ada pasar QR code gitu, jadi bisa di-scan lewat Line, aplikasi Line. Jadi teman-teman yang sekiranya sibuk datang bisa scan di sini ya, di aplikasi Line. Oke, nah ini ada hal yang menarik dan saya baru sadar scan dan akhir pertanyaannya adalah gajian begitu sama gaji kami gitu ya yang tinggi Kalau gaji setiap orang pasti bebas meminta berapa ya. Jadi perusahaan dari yang lingkungan, dari lingkungan seperti apa. Jadi yang penting buktikan dulu performa Anda ya, nanti gaji tergantung performa Anda. Tapi perusahaan punya standar untuk karyawan baru. Gitu. Jadi selain untuk teman-teman yang fresh graduate ya, untuk teman-teman yang sudah memiliki pengalaman atau sudah bekerja saja, apa juga terbuka? Terbuka secara lebar bagi teman-teman yang sudah berpengalaman. Ya, makanya di sini kita bukanya program MP ya. Jadi selama program itu berjalan 3 bulan, kita berikan training atau pembekalan pada teman-teman tentang basic pembuatan sepatu. Ya, bahkan nanti di tengah program itu teman-teman diminta untuk membuat sepatu hasil karya tangan sendiri. Ya, mulai dari pembuatan, ya, dari menjahitnya, dari assembling, begitu. Tadi akan dinilai oleh para pakar sepatu yang dari perusahaan kita. Begitu, Pak. Luar biasa sekali. Selain menawarkan pekerjaan yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa, juga menawarkan kesempatan teman-teman ini untuk berkarya. Waduh, tidak ada salahnya di situ. Waduh, ini luar biasa sekali karena kreativitas dan inovasinya ini teman-teman seperti apa? Jadi Shuttle Indonesia. Ya, oke, terima kasih atas waktunya. Ini sudah banyak sekali dari di sini. Awalnya udah, waduh, ini luar biasa. Semangat ya semuanya, bapak semuanya. Masih ada besok. Luar biasa, besok juga masih ada hiburan lagi yang akan datang. Terima kasih PT Shuttle Indonesia. Oke, kita kembali ke panggung utama bersama Frina di sana. Bagi Frina juga ini diberikan informasi kepada para job seeker yang hadir di auditorium GBH Hario Mataram UNS bahwa untuk fasilitas-fasilitas ini di dalam gedung auditorium ini, bahwa kamar mandi selain ada berada di dalam auditorium juga terletak di luar auditorium. Jadi mungkin bagi teman-teman yang berada di luar, gak usah risau, gak usah galau, gak usah diempet. Ada diempet itu apa? Ditahan. Nah, ditahan kalau ingin rasanya HIV ya. Apa itu HIV? Hasrat ingin pipis. Oke ya. Jangan ditahan, jangan ditahan. Bagi jangan ditahan, langsung saja sudah ada di sisi sebelah barat dan timur di depannya, tentunya itu ada kamar mandi buat teman-teman job seeker sekalian. Betul sekali. Dan kali ini ditemukan satu buah botol minum lemoni berwarna merah tertinggal di booth PT Rosalia Indah Transport. Oh, sudah ada orangnya. Terima kasih. Baik, kami himbau bagi para job seeker dan juga peserta UNS Solo Job Fair ke-20 kali ini untuk tetap menjaga barang bawaan atau bahkan barang-barang penting begitu seperti handphone, kemudian dompet, kemudian juga berkas-berkas lamaran pekerjaan begitu ya. Semoga tidak terselip untuk lamaran pacar mungkin. Kok pacar? Jangan sampai terselip lah ya, karena berkasnya berbeda begitu.
Kalau melamar pacar mungkin tidak perlu IPK ya. Tapi kalau melamar pekerjaan sepertinya tetap butuh gitu kan. Oke, di sore hari ini karena mungkin sudah mulai lelah begitu ya, setelah dari pagi jam 8 atau bahkan jam 6 sudah mulai standby. Bagi yang ingin update di sosial media, Instagram atau bahkan Twitter, bisa menggaungkan hashtag apa nih Lutfi? Bisa diviralkan nih Pak. Lamar kerja dulu, baru lamar kamu. Itu hashtag untuk menggaungkan UNS Sholat Job Fair ke-20 begitu ya. Bisa diramaikan di jagat Twitter atau bahkan Instagram. Kemudian juga bisa mau mention ataupun juga memberikan tag foto pada akun @cdcuns untuk tweet Instagram gitu ya. Dan tentunya untuk UNS Sholat Job Fair ke-20 kami informasikan lebih lanjut bahwa kali ini untuk sponsor utama ada PT Kereta Api Indonesia Persero. Kemudian juga diikuti oleh beberapa stand perusahaan peserta UNS Sholat Job Fair, di antaranya PT Matahari Department Store Tbk, PT Cahaya Tirta Rasa atau Tongji, PT Trust yang merupakan bagian dari Hardo Solo Class Group, PT Mitra Pelajar Indonesia, BNI Life, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Pen Brothers, PT Mekar Armada Jaya. Kemudian hadir pula Yayasan Kader Penerus Teknologi SMP SMK Budi Utomo Cilacap. Kemudian juga ada Dunia Tech Group, PT Ungaran Sari Garments, PT Asia Recycle Mandiri, CV 1 Jalan Sukses atau yang biasa kita kenal sebagai ILUPA 168, PT Mandiri Tunas Finance, kemudian juga hadir pula First State, dan juga ada PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Rosalia Indah Transport, Pentis Pizza, PT Indo Asida Tama Tbk, PT Ipars Pharmaceutical Laboratories, PT CIM Niaga, kemudian juga ada PT Nojorono Tobacco International, PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari. Hadir pula ada KSPPS BMT Tuma. Selanjutnya juga ada PT Konimax, Niaga Hoster, ada PT Global Technology, PT Nindya Karya Persero, dan juga Sultan Ligung Indonesia. Ketiga perusahaan yang hadir di UNS Sholat Job Fair ke-20 kali ini tentunya memberikan banyak sekali lowongan pekerjaan yang bisa di-apply oleh para job seeker begitu. Langsung saja mengunjungi masing-masing booth karena informasi lebih lengkapnya tersedia di masing-masing grup perusahaan. Yeah.